Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan Mbak Yuni, pemilik usaha Gado-Gado. Jadi tempatnya di sebelah timur Hotel Wijaya. Oke, saya mau kasih beberapa pertanyaan nih Mbak. Kalau Pak, pertanyaan pertama, apa alasan jagung ya? Jadi sudah keluarga. Sejak kapan Mbak memulai usaha ini? Jadi sebelumnya kita adalah generasi kedua. Jadi sejak tahun 2020 jadi kita bisa Dari jam berapa kira-kira usaha ini dibuka? dari jam 11 sampai kadang jam 11 malam. 11 pagi sampai 11 malam. Ya, bisa jadi kalau kalian bisa kalau tengah malam bisa di sini. Kenapa Mbak memilih berjualan di sini? Karena kan tempatnya strategis, terus juga tempatnya strategis, karena di sini juga banyak hotel, jadi kan bisa menarik orang susah untuk dicari apa itu. Apa alasan Mbak tidak memilih menjual usaha ini ke media online? Karena ya coba video online motivasi dan kebetulan kita karena generasi kedua jadi kan ya jadi kayaknya perlu ya juga video online semua dibuat Apa alasan Mbak mungkin buka dari jam 11 pagi sampai 11 malam? ini kan usaha keluarga jadi yang ternyata semua adalah keluarga jadi selesainya kita itu jam sekitar jam 11 ya baru jam 11 sampai jam berapa. Apa ada peluang untuk usaha ini agar lebih ramai? Pasti kita selain kan nggak pernah online, tapi kan kita kayak kerjasama dengan kurir-kurir itu. Apa perbedaan usaha Mbak saat ini dengan saat pertama kali mulai usaha Gado-Gado itu? Pastinya berbeda. Di mana-mana kalau kita mulai usaha itu kan pasti berbeda sampai kalau kita saja yang generasi kedua awal buka itu kita harus kreatif sekali dari bawah. Kita harus mulai jalan lagi sama pelanggan untuk datang ke sini. Itu berbeda dari yang pertama generasi kedua. Menurut Mbak, apakah ada kelemahan dan kelebihan membuat membuka usaha ini di tempat ini? Ya, kelemahannya sekarang mulai banyak pesaing. Kalau dulu kan kayak cuma di sini aja nih yang Gado-Gado, tapi sekarang sudah mulai banyak. Kelebihannya karena kita sudah sejak dulu dan rasanya juga beda, jadi itu kelebihannya. Kenapa Mbak memilih tempat ini untuk berjualan? Itu tadi tempatnya strategis, terus juga dari sini keluarga kan dari generasi orang kan dari sini, ini dari sini guys. Kenapa Mbak memilih harga lebih murah dibanding Gado-Gado lain? Saya kurang tahu ya kalau di tempat lain, tapi kita mengatur harga itu sesuai dengan yang ada. Kalau kita pengeluarannya segini, jadi kita kan harus mengatur sesuai dengan itu ya. Jadi kita harga itu kan sewajar-wajar saja. Apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat Gado-Gado? Banyak ya, yang pasti ekor, terus penggorengan kacang, dan itu juga kita pakai steker dan kacang itu, pakai blender untuk blender kacangnya, terus juga pakai air yang besar, terus air kecil buat aduk lainnya. Bahan-bahan apa saja yang digunakan? Bahan-bahannya itu ada kacang, santan, gula, terus sama cabai merah. Terus kalau isiannya Gado-Gado, lontong, sayur, terus tahu, rendang, sama telur. Pakai pot gitu ya? Apakah Mbak memilih bahan steker? Berbeda dari masing-masing masak. Bagaimana cara pembuatan atau proses membuat Gado-Gado ini? Yang pertama kan kacangnya digoreng dulu, terus digoreng, kacangnya dibuang kulitnya, dan itu diserep, bareng sama cabai, ini, dan itu kan di blender pakai santan, terus dimasak, kita pakai gula sama tepung juga buat blender. Apa model yang dibutuhkan?
membeli alat dan properti. Apa ya, saya kurang tahu karena kita generasi kedua ya, jadi kan sudah punya alat sebelumnya. Jadi sudah kita pakai alat sebelumnya, gitu. Jadi nggak beli sekali beli, paling cuma kalau blender besar kita beli blender itu masih sekali kita masih ganti. Berapa model bahan dalam sehari? Dalam sehari, nggak tentu ya. Kalau seandainya kita kan sehari pasti bikin gado-gado 30. Mungkin gado-gado 30 itu apa ya? Pasti nggak nyampe 500 lah kalau gado-gado kalau di bawah kali 500. Berapa porsi yang didapat dari membeli bahan tersebut? Kira-kira dari bahan yang dibeli Mbak hari ini dapat berapa porsi? Ya, banyak sih. Kadang kita sehari bisa kayak kemarin aja nih kita bisa dalam hari aja kita bisa terima pesanan bisa sampai 70 porsi. Itu kemarin saya gitu. Belum lagi malamnya itu nggak tentu. Kalau yang kita berbeda ada dua versi, yang biasa sama yang campur. Kalau yang biasa itu kalau yang campur 3 versi. Berapa porsi yang dijual setiap hari? Kita juga betul kalau seandainya terawih kita pagi sampai si malam itu beda. Kalau malam aku nggak tahu ya karena kan yang malam sudah lain lagi. Tapi begitu. Tapi kalau sepi bisa sampai di bawah 50 porsi. Berapa pendapatan dalam kompani? Pendapatan sehari. Kan nggak bisa dipisah dengan kalau kita seandainya tahu media, kalau seandainya rame hari-hari biasa ini kalau rame bukan pada saat bulan Ramadan itu bisa sampai 70 lebih untuk paginya saja, malam lain lagi. Berapa ada dalam sehari? Bagaimana Mbak mengatasi jika ada bahan yang tidak layak digunakan? Semua, kita pasti menggunakan fresh. Kita nggak mau orang komplain karena bahannya itu tidak bagus. Karena kita kan bahannya yang ada kualitas. Bagaimana jika terdapat kesalahan tong pada Makan kamu kita bisa gunakan bahan itu. Ini kalau seandainya ada sisanya kemarin, kita digunakan lagi untuk pagi. Tapi kita mesti isi baru juga. Itu juga dengan sayuran. Kalau sayuran misalkan, kalau seandainya ada sisa, sayuran itu ada mungkin 2 kali pagi sama malam. Kalau kita ada sisanya, kita lihat di pagi oh kita kan ada sisanya di pagi kita kasih lagi gitu. Kalau nggak bisa kita buang. di hari apa biasanya penjualan meningkat? Kayak nggak tentu, kayak biasanya sih lebih seringnya sih hari Kamis sama Jumat. Kamis Jumat kalau enggak, walaupun hari Sabtu itu pun bukan paginya, kadang paginya. Kalau di Malaysia itu Kalau di sini kebetulan kalau di makan sih nggak terlalu kami ya, biasanya harganya sekitaran jam 3 sampai terlalu sih. oh iya, kalau juga dari tahun Apa ya? 2000-an Itu lah 19 karena aku lahir aja 1992 itu jadi oh ya selama kayak ini sudah karena kalau itu bilang itu pasti bilang sudah lama banget ini tidak lagi guys. Terima kasih Mbak.